Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini, dan alhamdulillah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Kita berharap, berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita betul-betul bermohon kepada Allah dan berharap kepada Allah kiranya kaum mukminin setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir setiap Jumat, hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kaum mukminin kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah tidak tercatat lagi kehadiran kita kalau kita hadir pas khatib naik ke atas mimbar. Jadi mohon betul kita kepada Allah kiranya benar-benar Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan kaum mukminin bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup banyak, harta kita tinggi, jabatan kita besar, pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa kaum mukminin, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk itu syukurilah nikmat hidup ini dan marilah kita sama-sama menjadi orang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, tidak terasa kaum mukminin sekarang kita sudah berada di Jumat terakhir di tahun 1445 Hijriah. Ahad depan versi hisab sudah 1 Muharram 1446 Hijriah. Untuk itu dalam kesempatan akhir tahun ini, khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk melihat firman Allah yang khatib bacakan tadi, surah Al-Anbiya ayat yang pertama. Sama-sama kita ambil iktibar kaum mukminin, karena kita tidak tahu kaum mukminin kapan berakhirnya hidup kita. Apakah di 1446 akhir hidup kita tidak tahu kaum mukminin. Apa kata Allah di sini? Iqtaraba linnas, telah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, perhitungan amal mereka, wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan mu'ridun, dan berpaling. Ini yang kita khawatirkan kaum mukminin. Allah warning kita, dan disitulah menangnya orang beriman
yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika dia lalai kaum mukminin, kemudian dia membaca Al-Quran, pas Al-Anbiya ayat 1 ini tersentak dia. Allah ingatkan dia telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sementara mereka lalai dan berpaling. Jangan sampai khatib yang diingatkan Allah ini, jangan sampai kaum mukminin yang diingatkan oleh Allah ini, jangan sampai lalai, jangan sampai berpaling. Kenapa? Karena waktu kita sudah semakin dekat, ajal kita semakin dekat. Sesungguhnya jangankan pergantian tahun, pergantian detik, kamu ini memperdekat kematian kita. Dan Allah juga ingatkan kaum mukminin, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah menyeru kepada seluruh manusia yang bernama manusia. Dengarlah seruan ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Rabbukum allazi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bayangkan kamu begini, Allah pakai redaksi sejelas-jelasnya. Allah seru manusia, tidak hanya orang beriman, orang ateis yang tidak percaya dengan Allah pun Allah seru. Wahai manusia yang tidak percaya denganku, kata Allah, akulah yang telah menjadikan kamu, khalaqakum, dan wallazina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, maka sembahlah aku, kata Allah. Coba khatib dan kaum mukminin merenung sejenak. Allah mengatakan, wahai manusia, kita manusia yang kaum mukminin, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia sekarang dan manusia yang lalu, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Coba kita renungkan kaum mukminin, khatib dan kita semua tidak pernah minta kepada Allah untuk diciptakan. Ini penting kamu ini, renungkanlah ini. Nah, aku sering khatib katakan ini. Nak do di antara awak yang minta untuk dijadian sebagai manusia kamu ini. Coba renungkan kamu ini, bertandang awak skeptia. Nak do minta Allah untuk awak dijadian. Allah jadian awak. Allah punya kehendak mutlak untuk menjadikan kita. Nak do minta Allah jadian kita. Allah jadikan kita sebagai manusia. Tentu kita harus tahu untuk apa Allah jadikan kita. Ini Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Wahai manusia yang tidak minta dijadikan itu, menjadikan engkau, maka sembahlah Tuhan engkau yang telah menjadikan engkau dan orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi kaum mukminin, kita diciptakan oleh Allah agar bertakwa. Sementara Allah ingatkan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Betapa banyak orang yang lalai, ia akan dihisab, dia lalai dan melengah. Tentu itu jangan main-main kaum mukminin. Jangan sampai hari ini akhir hidup kita. Kalau hari ini akhir hidup kita dan kita tidak bertakwa, gagal kita kaum mukminin. Karena Allah jadikan kita la'allakum tattaqun. Allah jadikan manusia agar menyembah kepada Allah, agar dia bertakwa. Berarti kalau dia meninggal tidak bertakwa, gagal dia kaum mukminin. Walaupun dia pejabat tinggi, uang dia banyak kaum mukminin, ketika dia meninggal banyak papan bunga dan diumumkan di koran telah meninggal orang sukses besar. Tapi kalau dia tidak bertakwa, pasti gagal hidupnya. Untuk itu kita jangan sampai gagal. Allah juga ingatkan kamu mukminin di surat At-Takasur ayat 102, jelas Allah ingatkan kepada kita, alhaakumut takasur, kamu telah dilalaikan oleh at-takasur. Kita telah dilalaikan, kamu telah dilalaikan. Siapa yang Allah katakan ini? Jangan sampai khatib yang Allah katakan ini. Jangan sampai kaum mukminin yang Allah katakan alhaakumut takasur, hai kaum mukminin telah dilalaikan oleh at-takasur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Baru tidak lalai sampai masuk dalam kubur. Alangkah terlambatnya kamu. Apa itu at-takasur kamu mukminin? Surah At-Takasur 102 ayat 1 dan 2 itu Allah gambarkan at-takasur dilalaikan.
Dan at-takasur itu kamu bisa lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah di sini? I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah, maka menangnya kita orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, Allah ingatkan kita. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia la'ib, permainan, walahmun, dan senda gurau, wazinatun wa tafakhuru bainakum, dan perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, wa tafakhuru, dan saling berbangga-bangga di antara kamu, bainakum, wa takasur. Ini ada kata-kata takasur sini, berlomba-lomba, bermegah-megahan, bertandingan fil amwal wal aulad, dengan kekayaan dan keturunan. Di atas kasur itu dimegah-megahan, dilalaikan oleh amwal wal aulad, dengan harta dan anak keturunan. Saudara kaum mukminin, memang inilah kenyataannya. Kenapa terlambat datang Jumat? Kenapa setelah khatib naik ke atas mimbar baru datang? Kenapa ketika meeting bisa datang in time bukan on time? Datang meeting jam 7, datang jam 7 kurang seperempat bisa. Tapi ketika khatib naik ke atas mimbar baru datang Jumat. Kenapa? Karena dilalaikan oleh harta, karena dilalaikan oleh anak. Kenapa tidak bisa salat berjamaah 5 waktu? Karena tidak bisa meninggalkan uangnya, tidak bisa meninggalkan anaknya. Maka Allah ingatkan di sini, al-hakumut takasur. Kamu telah dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dalam kubur. Dan Ali Imran 185 kaum mukminin, Allah ingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Tadi Al-Baqarah 21 Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menjadikan kamu. Dan Allah yang menjadikan kita ini tidak hanya menjadikan kita untuk hidup di dunia, tapi menjadikan kita hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Banyak orang mengatakan kaum mukminin, ya, hidup itu sekali. Banyak orang mengatakan hidup itu sekali. Yang sebenarnya kalau mati itu yang sekali, hidup selama-lamanya. Penting kita renungkan kaum mukminin, ya, mati sekali, hidup selama-lamanya. Tak butuh orang kaum mukminin, ya, yang dia mati dan sekali kaum mukminin dan tidak dibalik di dunia gitu. Tak bisa dia mengulang dengan kaum mukminin. Harta yang banyak tidak menyelamatkan dia dengan di akhirat. Anak yang banyak tidak menyelamatkan dia di akhirat. Di Ali Imran 185 kata Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Ayat ini kaum mukminin siapapun menyadari benarnya ayat itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Orang ateis pun percaya dengan ayat ini, bahwa setiap yang berjiwa mati. Kapan dia percaya? Karena dia lihat. Orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan itu percaya bahwa setiap manusia, setiap yang berjiwa pasti mati, dia percaya. Cuman ayat sambungannya yang dia tidak percaya. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan akan diberikan dengan sempurna balasanmu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini yang orang ateis tidak percaya. Dan orang beriman percaya sepercayanya. Maka jangan pernah berbuat zalim. Walaupun kita hebat, kezaliman kita tidak diketahui oleh Allah, tapi Allah akan membalas nanti di akhirat. Dan juga jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Kalau mungkin orang tidak memuji kita, tapi Allah mengatakan di sini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di akhirat nanti dengan sempurna Allah membalas. Dan ini yang ingin kita tekankan, apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa dukhulul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dialah orang yang sukses. Jadi kaum mukminin, pahamlah sepaham-pahamnya kita. Orang sukses adalah apabila dia mati masuk surga, apabila dia mati terhindar dari api neraka, faqad faza, itu orang yang sukses. Maka kita lihat ada orang yang berbangga-bangga dengan anaknya, anak ambo lalu ada pek kerajutan pek yang basah. Tapi basah tu gajinya lebih banyak di dapat daripada gajinya leh, tapi dah basah.
Bayangkan, tidak takut dia mengatakan anaknya kerja tempat yang basah di dunia tapi terbakar nanti di akhirat. Karena Allah mengatakan orang yang sukses itu apabila dia mati masuk surga terhindar dari neraka, faqad faza. Kenapa itu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang memperdaya dan dia terperdaya. Untuk itu firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 1 di akhir tahun 1445 menjadi refleksi hati dan kita semua untuk meriset diri kita dengan tobat sebenar-benarnya tobat, dan mulai sekarang ini tandai kita tinggalkan dunia yang kita kerjakan yang baik-baik saja, tidak perlu kerja tempat yang basah, yang penting kerja yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Fatabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, kamu telah dilalaikan dan bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali kelak nanti kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, la tarahunna, jadi kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Summa la tarahunna ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu atas nikmat dunia yang telah kau baikkan. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu